Saudara, kita sudah mendengar bagaimana semalam saudara, pengaruh Roh Kudus untuk membuat kita hidup kudus. Amin. Tanpa pengaruh Roh Kudus dalam hidup saudara, maka saudara akan hidup tanpa batasan-batasan. Saudara akan hidup tanpa takut akan Tuhan. Saudara akan hidup menuruti kehendak daging saudara, menuruti hawa nafsu saudara, menuruti indera saudara. Karena orang yang dikuasai nafsu adalah orang yang mengikuti inderanya, saudaraku. Dan saudara akan hidup demikian, sama seperti orang dunia yang belum selamat. Tetapi apabila Roh Kudus menguasai saudara, maka saudara akan hidup kudus. Kalau begitu, kalau saudara merasakan ada sesuatu yang belum kudus dalam hidup saudara, dan saudara juga mengetahuinya, dan Roh Kudus menegur saudara, segeralah bertobat. Karena Roh Kudus itu pengaruhnya adalah membuat saudara hidup kudus. Pengaruhnya itu adalah membuat saudara rindu menjadi hidup kudus. Saudara menjadi rindu dibuatnya, suka dibuatnya. Bukan suatu keterpaksaan bagi saudara untuk hidup kudus, tapi satu kesukaan. Sehingga hidup kudus itu menjadi satu gaya hidup bagi saudara. Di mana orang dunia masih berpikir adalah suatu hal yang mustahil. Dan memang kita tidak bisa menyalahkan mereka, karena mereka tidak punya kehidupan yang supernatural di dalam mereka. Sehingga mereka tidak mampu untuk hidup kudus, saudara. Roh Tuhan belum ada pada mereka, mereka belum lahir baru, roh mereka belum dihidupkan. Karena itu mereka tidak bisa disalahkan kalau mereka hidup dalam kedagingan, dalam hawa nafsu dan segala sesuatu yang jahat dari setan. Tetapi kita anak-anak Tuhan, maka kita harus membiarkan diri kita dipengaruhi Roh Kudus. Kalau tidak, maka kita akan jatuh ke dalam dosa daging. Tidak ada seorang pun Kristen yang sudah puluhan tahun mengikut Tuhan bisa mengatakan dia bisa hidup kudus tanpa Roh Kudus. Tidak ada, saudaraku. Kalau Roh Kudus pergi dari kita hanya 1 detik, maka kita sudah jadi orang biasa. Tetapi karena Tuhanlah yang memelihara hidup kita. Tetapi Roh Kudus bisa lebih lagi di dalam hidup kita apabila kita mau membuka hati kita dan rindu untuk hidup kudus. Amin. Roh Kudus bisa lebih hebat lagi bekerja dalam hidup saudara, sehingga saudara dibawanya kepada kekudusan yang lebih tinggi. Bahkan saudara kalau melihat ke belakang, saudara menyadari betapa Tuhan sudah memimpin saudara dalam hal ini. Kalau dulunya saudara begitu pemarah dan saudara anggap marah itu adalah suatu hal yang biasa, atau sakit hati suatu hal yang biasa, ketika sekarang saudara merasa hanya 1 detik saja saudara sudah merasa saudara itu tidak kudus dan perlu bertobat dengan segera. Kalau dulu adalah biasa bagi saudara bergosip, menjelekkan orang lain, bertengkar, berselisih, itu hal yang biasa. Walaupun kita sudah jadi hamba Tuhan, tapi kita masih juga punya kebiasaan bertengkar atau sakit hati. Dan itu hal yang biasa bagi saudara. Saudara berkata, ya maklum sajalah, atau hal yang lumrah-lumrah saja, namanya pun masih manusia. Saudaraku, kita bukan hanya sekedar manusia, tapi kita adalah manusia roh. Ada roh Tuhan ada pada kita. Kita tidak sama dengan orang dunia yang belum memiliki roh Tuhan. Haleluya. Itu bukan biasa. Yang biasa, yang normal adalah bagi seorang anak Tuhan, dia hidup kudus. Dan hari lepas hari, Roh Kudus bawa saudara kepada tingkat level kekudusan yang lebih tinggi lagi. Haleluya. Sehingga pada saat ini saudara tidak akan suka lagi gosip. Mungkin 20 tahun yang lalu saudara suka gosip, tapi sekarang tidak, berbeda. Kalau kemarin saudara masih suka berkelahi, masih suka sakit hati, sekarang tidak lagi. Aminnya kurang kuat. Haleluya. Saudara sudah bebas daripada itu semua. Karena apa? Karena pengaruh Roh Kudus menyucikan saudara, memurnikan saudara, menguduskan saudara. Haleluya. Nah saudara, kita bersyukur karena ada Roh Kudus di dalam kita. Dan ada pengaruhnya yang kuat bagi kita. Mari kita buka hati kita, hidup kita, seluruhnya, roh, jiwa, dan tubuh kita. Kita buka bagi Tuhan, supaya Roh Kudus bisa menguasai kita sepenuhnya. Haleluya. Dan dia akan membawa itu kekudusan bagi saudara, memampukan saudara melawan kehendak daging. Haleluya. Ajak juga semua jemaat kita hidup dalam kekudusan. Karena ada kuasa Roh Kudus, bisa memampukan mereka menolak kehendak daging, mematikan kehendak daging, dan juga menguduskan mereka. Haleluya. Nanti bahan kita semuanya, saudaraku, mari kita semuanya dengan rindu membacanya kembali dan meminta pimpinan Roh Kudus. Yang setuju katakan amin. Sehingga saudara akan mendapat lebih banyak lagi daripada Tuhan. Hikmat-hikmat, pengertian-pengertian daripada Tuhan. Haleluya. Yang keempat, saudara, pengaruh yang manis dari Roh Kudus dalam kekuatan rohani saudara. Kekuatan rohani sangat saudara butuhkan supaya saudara menang melawan godaan-godaan.
Supaya saudara menang melawan tantangan-tantangan. Supaya saudara bisa bangkit menjadi seorang hamba Tuhan yang melakukan kehendak Tuhan. Saudara mampu mengalahkan semuanya, rintangan, godaan, pencobaan, semuanya saudara kalahkan. Kenapa? Karena saudara punya kekuatan rohani di dalam saudara. Haleluya. Simpson, badannya besar saudaraku, tetapi rohnya kerdil. Rohnya kerdil. Dan di sini kita diajari Tuhan, saudara, kita harus punya kekuatan rohani kalau kita mau menang melawan semua godaan-godaan. Apakah kita akan terus digoda sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita? Ya, jawabannya ya. Tidak akan ada jawaban tidak untuk hal itu, saudaraku. Jawabannya akan tetap ya. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, setinggi apapun kedudukan saudara dalam pelayanan, sudah bagaimanapun saudara melayani Tuhan, sudah berapa lama pun saudara melayani Tuhan, godaan itu akan tetap datang. Karena pekerjaan setan mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia adalah si penggoda. Saudaraku, bagaimana supaya kita bisa menang? Kita harus membiarkan Roh Kudus menguasai kita. Dan kalau saudara perhatikan ayat Mazmur 103 ayat 13 sampai 14. Mari kita buka Alkitab kita. Sudah dapat saudaraku? Ayat firman Tuhannya boleh ditampilkan. Ya, boleh ditampilkan di layar. Haleluya. Sudah dapat saudaraku? Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Seperti Bapa sayang. Mari, sudah dapat? Apakah sudah dapat firman Tuhannya? Mazmur 103 ayat 13 sampai 14. Bisa ditampilkan di layar? Mazmur 103 ayat 13 sampai 14. Oke. 1, 2, 3. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Saudara, kita ini sebenarnya debu. Kita punya luaran, kita punya kedagingan, ini lemah. Bingkai hidup kita ini lemah, saudara. Kita sebenarnya manusia roh di dalam. Itulah kita yang sebenarnya manusia roh. Tetapi di luar kita ini, daging kita ini semuanya, saudaraku, tempat kita tinggal, tempat kita yang sebenarnya lemah. Firman Tuhan berkata daging lemah, roh memang penurut tapi daging lemah. Karena itu berjaga-jagalah di dalam doamu minimal 1 jam per hari. Maka engkau tidak akan jatuh dalam pencobaan. Dan Tuhan juga tahu kita ini apa, kita ini debu. Itulah sebabnya saudara membutuhkan pengaruh Roh Kudus supaya saudara kuat. Setan masih lebih kuat daripada manusia. Tetapi ada satu yang bisa mengalahkan setan dan hanya satu aja, yaitu apa? Kekuatan Roh Kudus di dalam kita. Karena itu tiap-tiap hari saudaraku, kita harus memiliki kuasa Roh Kudus bekerja di dalam kita supaya kita kuat secara rohani. Bagaimana Roh Kudus memberikan kekuatan? 1, pengaruh yang manis dari Roh Kudus memberikan kekuatan dengan mengimpartasi kekuatan kepada saudara di dalam manusia batinia saudara. Nah, saudaraku, kalau saudara perhatikan, ya Roh Kudus mengimpartasi kepada kita kekuatannya. Kekuatan siapa saudaraku? Kekuatan Roh Kudus. Jadi bukan kekuatan kita lagi. Ada Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada kita. Dia datang dan dia beri kekuatannya, kuasanya. Sehingga kita bisa mengalahkan semua pekerjaan setan. Bisa mengalahkan semua tantangan. Bisa mengalahkan semua godaan-godaan. Jadi kita kuat rohani kita. Kuat roh kita. Godaan apapun, sudah menari-nari pun dia seperti di depan Yusuf itu saudara. Ya, istri Potifar itu sudah menari-nari dia di depan Yusuf. Tiap hari digodanya Yusuf. Tapi Yusuf tidak pernah jatuh dalam dosa. Dan saudara lihat bagaimana Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Dia juga dalam tubuh manusia. Kita tahu itu semuanya. Tuhan itu bukan hanya sekedar Tuhan, tapi dia sudah mengambil rupa menjadi seorang hamba. Sama seperti manusia. Dengan kata lain, pencobaan yang dialami Tuhan Yesus, juga yang kita alami sekarang, Tuhan Yesus juga alami waktu kemarin saudaraku. Dia tahu, karena dia hidup dalam tubuh manusia.
Nah, kalau saudara perhatikan itu, Tuhan Yesus tidak pernah jatuh dalam dosa. Apa yang membuat Tuhan Yesus tidak pernah jatuh dalam dosa? Ada kuasa Roh Kudus di dalam dia. Pengaruh Roh Kudus itu yang mengimpartasikan kekuatan tinggal di dalam kita, sehingga kita mampu menang atas semua godaan-godaan. Haleluya. Nah saudaraku, saudara harus berdoa supaya Roh Kudus memberikan saudara kekuatannya. Supaya Roh Kudus datang dan mengimpartasikan pada saudara kekuatannya. Efesus 3 ayat 14 sampai 16. Saya baca kepada saudara, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Jadi kita dikuatkan Tuhan, diteguhkan Tuhan oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu memberikan kekuatan kepada kita, mengimpartasi. Bagaimana itu bisa terjadi? Seperti ragi itu saudara, kita tidak lihat cara kerjanya. Bukankah demikian? Kita taruh ragi, mana kita lihat cara kerjanya. Tapi tiba-tiba adonan itu bisa mengembang. Adonan itu jadi ringan, naik dia saudara, mengembang. Dan saudara bisa makan kue yang enak. Demikianlah pengaruh Roh Kudus itu atas hidup kita. Kita dibuatnya kuat secara rohani. Di dalam ini begini kuat. Nah saudaraku, mungkin kalau orang lihat saudara, dia akan melihat penampilan yang tidak begitu mengagumkan. Bukan seperti seorang bodybuilder saudaraku ya, binaragawan atau binaragawati yang di mana-mana otot. Dia mungkin melihat seorang seperti penampilan seorang anak kecil. Badan saudara tidak besar, tidak tinggi. Dan saudara juga tidak gemuk. Tetapi yang membuat perbedaan bukan di luar, yang di dalam. Yang tinggal di dalam saudara. Haleluya. Bisa jadi penampilan seorang dari luar sangat baik sekali, dia seperti binaragawan, tetapi rohnya kerdil. Dia tidak kuat secara roh. Setan datang, sekali bujuk dia sudah jatuh dalam dosa. Saudaraku, setan menari-nari di depan saudara, saudara kuat di dalam roh saudara. Saudara tidak juga jatuh dalam dosa. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bujukan apapun yang diberikannya kepada saudara, lewat indera saudara, pekerjaan setankah atau dunia datang membujuk saudara, semuanya itu tidak bisa mengalahkan saudara. Karena di dalam ini sangat kuat. Karena diimpartasikan Roh Kudus kekuatannya sendiri. Itulah sebab kita perlu dekat dengan Roh Kudus. Karena hanya dia yang bisa membuat saudara mengalahkan godaan-godaan. Berikan kemuliaan bagi Roh Kudus. Haleluya. Karena itu saudara selalu harus hidup bersekutu dengan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus saudara tidak bisa menang. Setan lebih licik daripada semuanya saudara. Dia bapa segala pendusta. Seberapa hebatnya pun kelicikan manusia, itu asalnya dari setan. Setan jauh lebih licik karena dia memberikan kelicikan itu kepada manusia. Dia otaknya semua dari dusta, pembohong, semua yang jahat saudara. Karena itu saudara tidak bisa mengalahkan dia dengan kekuatan saudara sendiri. Saudara pakai strategi apapun tidak bisa mengalahkan setan dan pencobaan yang daripadanya. Tapi saudaraku, satu aja, Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Yang kedua ini, pengaruh yang manis dan Roh Kudus memberikan kekuatan kita. Roh kekuatan itu tinggal dalam saudara. Roh kekuatan itu, Roh Kudus itu sendiri tinggal dalam saudara. Itulah sebab saudara selalu bersekutu dengan dia. Dia tinggal di dalam saudara. Dia akan membuat saudara kuat. Yesaya 11 ayat 2. Roh Tuhan akan ada padanya. Roh hikmat dan pengertian. Roh nasihat dan keperkasaan. Roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Bisa kita mengalahkan godaan. Bisa kita menang melawan pencobaan. Bisa kita mengalahkan pekerjaan setan. Oleh Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Haleluya. Ini pengaruh Roh Kudus bagi kita sungguh luar biasa, membuat kita kuat secara rohani. Jadi gak usah kecewa kalau saudara tidak bisa angkat beban. Saudara tidak menjadi seorang apa itu yang kayak di Olimpiade di TV-TV itu saudara, angkat beban. Kuat sekali dia ya saudara bilang. Tidak, yang sebenarnya jauh lebih kuat adalah saudara yang dipengaruhi Roh Kudus. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Nah saudaraku, itulah dia saudara. Kalau kita dipengaruhi Roh Kudus, kita kuat secara rohani. Nampaknya kita seperti gini. Ya, maksudnya orang melihat kita kecil-kecil ya. Tapi orang dunia bilang kecil-kecil cabai rawit katanya saudara. Ketika orang lain sudah jatuh membungkuk, saudara tetap tegak berdiri.
Ketika orang semua sudah jatuh dalam dosa, saudara tetap hidup kudus. Oh, haleluya. Ketika semua orang di sekeliling saudara membujuk saudara jatuh dalam dosa, saudara tidak terpengaruh. Yang ada adalah pengaruh Roh Kudus di dalam saudara. Kuat secara roh, katakan amin. Yang kelima, pengaruh yang manis dari Roh Kudus itu kekuatan fisik saudara. Nah saudaraku, kekuatan fisik datang dari latihan badani, kekuatan fisik ya. Datang dari makan, berolahraga dengan baik dan teratur. Ya, kalau saudara makan dengan baik, saudara semakin kuat. Tapi kalau saudara makan sembarangan, kerap kali badan saudara menjadi sakit, terlalu banyak kolesterol saudaraku. Ya, kita harus jaga makanan kita dengan baik. Yang setuju katakan amin. Tetapi saudara, kita harus menyadari bahwasanya ada kekuatan yang datang dari alam roh untuk fisik kita. Ya saudaraku, suatu roh jahat. Ini dari alam roh, tentunya dari alam roh, roh jahat atau roh Tuhan. Suatu roh jahat dapat memberikan seorang manusia kekuatan supernatural yang melebihi dan melampaui dari kekuatan yang datang dari latihan badani atau angkat beban. Ya, kalau saudara perhatikan, olahragawan itu cukup kuat. Stamina mereka pun cukup kuat, mereka memang kuat secara badani. Tetapi kalau sudah ada roh jahat yang memberikan kekuatan fisik kepada seseorang, maka orang tersebut bisa jadi jauh lebih kuat daripada olahragawan manapun. Sangat kuat. Sehingga saudara bisa melihat itu, saudara mungkin sering melihatnya dalam pelayanan kalau ada orang kerasukan setan. Mereka kuat sekali. Ya saudaraku, nanti kita lihat contoh-contohnya. Nah saudaraku, Roh Kudus juga memberikan kekuatan fisik yang supernatural. Jadi Roh Kudus dapat memberikan kekuatan fisik kepada saudara. Bukan hanya memberikan kekuatan roh. Bukan hanya membuat manusia roh saudara kuat. Tapi fisik saudara juga bisa dikuatkannya. Ini sangat luar biasa. Alkitab penuh dengan contoh-contoh dari manusia yang menerima kekuatan supernatural dari alam roh. Ketika saudara berada di bawah pengaruh Roh Kudus, saudara menerima kekuatan dari Tuhan. Saudaraku, itulah sebabnya kenapa saudara tidak merasa capek atau lemah atau sakit ketika saudara melayani di bawah pengurapan. Justru sebaliknya yang terjadi kepada saudara, saudara sangat bergairah sekali, sangat semangat melayani. Amin. Kalau saudara berada di bawah pengurapan saudara, bukan merasa loyo, bukan merasa capek atau berusaha merasa sakit, tidak. Begitu hebatnya pengaruh Roh Kudus pada kekuatan fisik kita, sehingga ketika kita melayani di bawah pengurapan, kita merasa sangat kuat sekali secara fisik. Bukan secara roh saja, tapi secara fisik kita kuat. Itulah sebabnya saudara-saudara bisa merasakan itu kalau urapan itu turun atas saudara. Saudara tadinya memiliki gejala-gejala penyakit. Katakanlah tadi saudara sakit kepala karena virus flu atau apa, saudara masih merasakan pusing. Atau saudara masih merasakan meriang badan saudara, panas dingin. Saudara tahu itu sedang terjadi pada saudara. Tapi mau tidak mau itu waktunya saudara melayani. Saudara tidak bisa meninggalkan pelayanan. Memang sudah dijadwalkan saudara melayani. Memang kebaktian harus dimulai. Mau tidak mau saudara harus membangkit, maju ke mimbar dan mulai melayani. Tetapi kalau Roh Kudus turun atas saudara, urapan Tuhan itu diturunkan atas saudara, maka saudara menjadi kuat secara fisik. Sehingga bahkan pada saat saudara khotbah, saudara tidak merasakan gejala apapun. Saudara sangat kuat. Orang sakit pun saudara sembuhkan. Setelah saudara khotbah, orang sakit datang, mereka yang sembuh. Kadang-kadang saudara, setelah saudara siap melayani, urapan itu diangkat dari saudara. Dan saudara bisa merasakan kecapekan, saudara bisa lelah kembali, saudara bisa merasakan itu, kalau tadinya saudara gejala-gejala itu, kembali lagi dia saudara, karena urapannya diangkat daripada saudara. Tapi begitulah pengaruh Roh Kudus itu begitu sangat kuat, sehingga saudara bisa merasakan fisik saudara itu dikuatkan olehnya, sehingga saudara sanggup melayani. Tapi ada berita baik bagi hamba Tuhan. Tidak perlu khawatir, kalaupun urapan itu diangkat dan saudara merasakan kembali gejala-gejala kelemahan itu. Karena firman Tuhan sudah menjaminnya, oleh bilur-bilur Yesus kita sudah sembuh. Saudara, Tuhan sedang melihat iman saudara yang katanya hamba Tuhan. Apakah saudara betul-betul percaya kepada firman Tuhan atau tidak? Katakan amin. Apakah saudara betul-betul percaya kepada janji Tuhan atau tidak? Atau itu hanya sekedar lip service, hanya sekedar di mulut kita untuk diberitakan kepada orang lain, tapi kita sebenarnya sendiri tidak percaya. Biarlah kita mempraktekkannya juga dalam hidup kita.
Sehingga kalau kita merasakan urapan itu diangkat dan kita mulai merasakan gejala-gejala kelemahan itu mulai menyerang kita, maka kita angkat firman Tuhan, kita pegang firman Tuhan dan kita teriakkan, oleh bilur Yesus saya juga sudah sembuh. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Maka Tuhan akan menghargai iman kita sebagaimana iman kita jadi pada kita. Haleluya. Tidak perlu mengeluh dan berkata, kenapa orang lain disembuhkan, aku tidak disembuhkan. Firman Tuhan adalah ya dan amin. Semua janji Tuhan adalah ya dan amin. Tuhan tidak membedakan rupa. Tapi apakah Tuhan mendapati iman? Jangan sampai kita beriman untuk orang lain, tapi diri kita tidak beriman. Haleluya. Tuhan Yesus setia, saudara. Tuhan Yesus tidak pernah tidak setia. Tapi apa kata firman Tuhan? Apakah dia akan mendapati iman di bumi? Biarlah ketika dia melihat hambanya, melihat kita semua, dia tahu kita orang yang beriman kepadanya. Dia tahu kita orang yang percaya kepadanya, tidak tergoyahkan oleh apapun. Kita sungguh percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Itulah sebab saudara, kalau ada hamba Tuhan semalam diceritakan oleh Ibu Joy, saudaraku, yang dia sudah siap mendoakan orang, ya kan saudara, dengar kemarin. Capek kali rasanya, saudara. Dia udah siap mendoakan semua orang sembuh, semua orang dibebaskan, semua orang mengalami jamahan Tuhan. Tapi dia berteriak setelah selesai semua kebaktian, dia seperti mau meringkuk. Saking dia rasa badan itu capek, dia mau tidur seminggu. Karena begitu kelelahan itu begitu menghampiri dia. Dan urapan itu sudah terangkat. Dan dia berkata, ini gak benar Tuhan. Bagaimana ini semua orang pulang, ratusan orang pulang, ribuan orang pulang dengan jamahan Tuhan. Mereka disembuhkan, mereka mengalami kuasa Tuhan. Aku sendiri yang mendoakan mereka. Tapi aku seperti ini katanya. Aku sudah mau meringkuk, ini mau pingsan rasanya Tuhan. Saking capeknya memang saudaraku. Tapi kemudian Tuhan berkata, tenang. Aku akan mengajari kau, kata Tuhan. Maka kemudian Tuhan pun berkata kepada dia, setiap kali kau selesai melayani, jangan dirasakan kelemahan itu, tapi angkat tanganmu tinggi-tinggi dan katakan, glory bagi Tuhan, haleluya, kemuliaan bagi Tuhan, puji nama Tuhan. Maka itu akan menurunkan kuasa Tuhan dalam hidup saudara. Haleluya. Pengaruh Roh Kudus dalam hidup kita membuat kita kuat secara fisik. Amin. Dan alam roh itu saudaraku, itu makanya kalau kita melayani saudara, kita harus bawa kuasa Roh Kudus. Karena kalau kuasa Roh Kudus tidak ada pada kita, maka saudara, roh jahat itu bisa memakai manusia dan menerpa saudara. Nomor 1, 6 contoh dari kekuatan fisik yang datang dari alam roh. Roh jahat memberikan seorang kekuatan yang cukup untuk mengalahkan 7 anak sekewa. Kisah 19 ayat 14 sampai 16. Mereka yang melakukan hal itu adalah 7 orang anak seorang imam kepala Yahudi bernama Skewa. Roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal, Paulus aku ketahui, tapi kamu, siapakah kamu? Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya. Sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Saudaraku, karena roh jahat ada kekuatan fisik yang bisa datang dari alam roh. Roh jahat itu bisa memberikan kekuatan juga kepada seorang manusia. Dan kalau kita tidak datang dengan pengaruh Roh Kudus, dengan kuasa Roh Kudus, maka kita akan dikalahkannya. Karena itu betul-betullah kita bawa Roh Kudus kemanapun kita pergi. Haleluya. Sehingga kekuatan rohani itu ada pada kita untuk mengalahkan setan. Amin. Nah, saudara, yang kedua, roh jahat yang di Gadara itu, saudara, yang merasuk orang Gadara itu sehingga dia menoreh dirinya. Inilah perbuatan setan yang sangat jahat. Ya, dia memberikan kekuatan fisik juga kepada orang Gadara ini sehingga dirantai pakai apapun tidak bisa mempan. Ya, belenggu-belenggu pun diputuskannya, dimusnahkannya semua macam kayak Indomie, saudaraku ya. Rantai besi itu diputuskan demikian. Demikian hebat itu kekuatan fisik yang bisa diberikan oleh roh jahat. Saudaraku, itulah yang harus kita perhatikan baik-baik. Kalau sedemikian rupanya bagaimana roh jahat itu bisa menguasai satu manusia. Bisa saudara bayangkan betapa hebatnya kekuatan fisik saudara kalau saudara dipenuhi Roh Kudus. Haleluya. Nah, saudara, karena itu jangan pernah khawatir kalau Tuhan suruh saudara melayani. Melayanilah dengan rajin. Jangan pernah tahan-tahan kekuatan saudara. Karena kekuatan saudara melayani itu datang dari Roh Kudus. Jangan pernah khawatir. Lihat bagaimana Ibu Munte. Oh, kalau saya lihat itu dalam kehidupan orang tua saya dua-dua. Betul-betullah pengaruh Roh Kudus ada atas mereka. Seharusnya mereka sudah terbaring, saudaraku, di rumah sakit mungkin.
Saudara, tapi kita masih melihat, masih tegak berdiri memberitakan firman Tuhan. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu luar biasa, itu mujizat Tuhan. Itu adalah contoh, itu bukti pengaruh Roh Kudus dalam hidup kita. Sehingga kita dimampukan ya untuk bisa berkhotbah, memberitakan firman Tuhan. Kekuatan fisik pun jadi milik kita. Jangan pernah tahan-tahan kekuatan saudara. Jangan pernah takut melayani Tuhan. Karena Roh Kudus itu bisa mempengaruhi saudara sehingga kekuatan fisik saudara pun diubahkannya. Sehingga saudara menjadi manusia super. Amin. Tapi jangan terbang dari lantai 4 ini. Haleluya. Bukan itu maksudnya. Amin. Tetapi manusia super untuk melayani Tuhan. Untuk mengerjakan kehendak Tuhan. Amin. Dan saudaraku nomor 3, Simpson. Wah, itu kekuatan supernatural yang besar. Bagaimana seorang bisa mengoyak-ngoyak singa seperti mengoyak kambing, saudara. Begitu kuatnya dia secara fisik. Dan kemudian dia bunuh. Hakim-Hakim 14:9. Nanti saudara lihat poin keempat. Ayat firman Tuhan yang bisa saudara baca lagi. Dia bunuh juga saudara. Singa itu. Setelah itu dia bunuhnya lagi 30 orang semua sekaligus. Begitu kuat dia secara fisik. Dan kemudian dibunuhnya lagi 1000 orang dengan rahang keledai. Ya, saudaraku luar biasa ini. Simpson ini kuatnya secara fisik. Tali-tali yang mengikat dia sudah diputuskan yang demikian saja. Rantai pintu gerbang diangkatnya demikian saja. Luar biasa kuat secara fisik. Sayangnya Simpson tidak kuat rohnya. Memang kekuatan roh itu, saudaraku, Roh Kudus bisa mengimpartasikan kepada saudara kekuatan untuk roh dan juga kekuatan untuk fisik saudara. Itu dua-dua Roh Kudus yang mengerjakannya. Tetapi secara roh, Simpson ini dia tidak membiarkan diri dia dikuasai. Sehingga dia jatuh terus dalam godaan. Bahkan dia mencarinya pun. Ini sangat keterlaluan sebenarnya. Saudara perhatikan baca firman Tuhan saudara. Setelah dia siap mengalahkan musuhnya. Dia malah cari seorang perempuan saudara. Ini benar-benar saudaraku menunjukkan saudara. Saudara harus hati-hati saudaraku dengan pekerjaan setan. Kalau kita jadi hamba Tuhan. Karena setan itu bisa bekerja saudaraku. Ya, walaupun kita kuat saudara secara fisik dalam pelayanan saudara. Kita kuat saudara. Tetapi roh kita kerdil seperti Simpson ini. Tidak kuat roh kita. Sehingga godaan apapun datang. Belum pun ada godaan apapun. Kita pula yang sudah jatuh ke dalam dosa. Dan inilah terjadi kepada Simpson. Mulai hari ini. Mari kita biarkan Roh Kudus menguasai kita sepenuhnya. Memberikan kepada kita kekuatan roh. Manusia roh. Dan juga untuk kekuatan fisik kita. Untuk pelayanan. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Semuanya area ini bisa dipengaruhi Roh Kudus. Keduanya dipengaruhi Roh Kudus. Karena itu mari berdoa, minta Tuhan Roh Kudus menguatkan kita. Minta Roh Kudus menguasai kita sepenuhnya. Bahkan sampai menguasai fisik kita juga. Majulah melayani Tuhan, jangan takut, jangan gentar. Semakin saudara melayani Tuhan, semakin Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Saudaraku, barang siapa yang takut mempertahankan, yang takut kehilangan nyawanya, mana siapa yang mempertahankan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tapi di mana ketika saudara tidak takut akan apapun, karena saudara percaya kepada kuasa Roh Kudus yang menyertai saudara, maka Roh Kudus bisa bekerja luar biasa. Haleluya. Jangan pakai pertimbangan manusiawi. Kadang-kadang hamba Tuhan, dia mau juga kadang-kadang pakai pertimbangan manusiawi. Semalam kan sudah melayani, kalau begitu hari ini gak usah lagi, karena nanti capek. Tidak demikian saudara. Itu berarti saudara tidak membiarkan diri saudara dipengaruhi Roh Kudus. Saudara masih membiarkan pertimbangan manusiawi menguasai hidup saudara. Saya nggak pernah lihat itu dalam hidup bapak saya saudara. Ya, nggak pernah lihat. Kalau hari ini udah capek melayani, maka besok nggak jadi KKR. Nggak pernah. Dan kami satu keluarga dibentuknya seperti itu saudara. Sampai kepada anak-anaknya pun. Sehingga jadwal kami selalu padat. Syukur kami masih sempat mandi, saudara. Ya, sejujurnya saya katakan. Kadang-kadang karena sibuk mengurus sana sini. Itu saudara gak berhenti-berhenti, saudara. Ibu Munte, Kak Joyce, apalagi saudara, gak berhenti-berhenti. Ya, saudaraku, dan tetap berjalan dengan iman. Tetap berjalan dengan iman, percaya kepada janji Tuhan. Firman Tuhan berkata umur panjang jadi pada kita. Firman Tuhan berkata ada penyakit sembuh oleh bilur Yesus, kesembuhan jadi pada kita. Tapi di mana saudara tidak mempertahankan nyawa saudara, di situ Tuhan bisa menggenapi janjinya bagi saudara. Di mana kita jadi pelaku firman, di situ Tuhan bisa bekerja. Jangan batasi kuasa Tuhan.
Biarkan Tuhan mengalir lewat hidup saudara. Haleluya. Haleluya. Nomor 6, tentunya kita semuanya sudah yakin dan tentunya tahu sekali Roh Kudus memberikan Yesus kekuatan supernatural untuk mengalahkan setan di padang gurun. Kita sudah bahkan melihat buktinya luar biasa. Dia anak Allah yang tidak pernah jatuh ke dalam dosa apapun dan pelayanannya sangat luar biasa. Sangat mencerminkan kuasa Tuhan, saudaraku. Luar biasa, Tuhan Yesus. Saudaraku, kita sampai kepada ke-6, pengaruh yang manis dari urapan untuk level intelijensia saudara. Intelijensia didefinisikan sebagai kapasitas untuk belajar, pemikiran saudara, dan pengertian saudara. Itulah intelijensia saudara. Intelijensia juga kecerdasan. Dan intelijensia juga artinya kemampuan untuk menangkap kebenaran-kebenaran dan untuk memegang kebenaran-kebenaran, merangkulnya, memegangnya, mengertinya. Dan juga hubungan-hubungan, fakta-fakta, dan pengertian-pengertian. Itulah dia intelijensia. Kecerdasan saudara, kemampuan saudara menangkap kebenaran, hubungan-hubungan, fakta-fakta, pengertian-pengertian. Itu kemampuan berpikir saudara, kapasitas untuk belajar saudara. Itu dinamakan dengan intelijensia. Katakan amin. 4 pilar dari intelijensia adalah yang pertama, pengetahuan. Kedua adalah hikmat. Ketiga adalah pengertian. Dan yang keempat adalah takut akan Tuhan. Mari kita ulangi sama-sama. Yang pertama adalah pengetahuan. Yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Sekali lagi, 4 pilar intelijensia. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Mari berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Jadi saudaraku, pengetahuan, pengertian, hikmat, dan juga takut akan Tuhan. Haleluya. Jadi Roh Kudus mempengaruhi semua 4 aspek ini. Roh Kudus mempengaruhi pengetahuan saudara, hikmat saudara, pengertian saudara, dan takut akan Tuhan. Dan semua keempat aspek ini membentuk intelijensia saudara. Haleluya. Dan tahukah saudara, Roh Kudus sebenarnya mempengaruhi 4 aspek ini secara langsung. Karena itu kita sangat diberkati. Amin. Karena dengan demikian pengetahuan kita bisa bertambah, hikmat kita bisa bertambah-tambah, pengertian kita juga, dan takut akan Tuhan juga. Amin. Pengetahuan itu adalah informasi yang saudara butuhkan. Itulah dia pengetahuan. Saudara baca Alkitab, ayat yang saudara baca, firman yang saudara, itu informasi bagi saudara. Katakan amin. Saudara datang di sesi summit ini, saudara datang summit dan saudara dengar khotbah sedang diberitakan, pengajaran firman sedang diberitakan kepada saudara, itu informasi bagi saudara. Itulah dia pengetahuan. Katakan amin. Nah, pengetahuan ini terdiri dari fakta-fakta, data, dan kebenaran tentang subjek apapun, topik apapun. Dan saudara syukurlah, Roh Kudus adalah sumber pengetahuan. Dia tahu segala macam pengetahuan. Apalagi kalau pengetahuan dunia ini, seperti fisika, kimia, matematika, kecillah itu bagi dia. Dia sumber segala pengetahuan. Kebanyakan daripada penemuan-penemuan di dunia ini, seperti listrik saudara, dan yang lain-lainnya, semuanya diciptakan oleh anak-anak Tuhan. Karena Roh Kudus memberikan pengetahuan itu kepada mereka. Roh Kudus memberikan kepintaran itu kepada mereka. Kalau saudara baca itu biografi daripada semua penemu-penemu itu, penemu hukum-hukum Mendel itu saudaraku, dan yang lain-lain semua, kebanyakan dari mereka adalah orang pelayanan, yang bahkan hidupnya pun di gereja, saudaraku, yang tinggal di pastori. Pada zaman-zaman dulu, tahun 1000 sekian, 1400, 1200 sekian. Anak-anak Tuhan semua ini, karena Roh Kudus sumber pengetahuan. Dan bagian besar dari pengaruh Roh Kudus adalah membuat saudara memiliki pengetahuan. Jadi saudaraku, Tuhan itu justru mau saudara penuh dengan pengetahuan. Saudara limpah dengan pengetahuan. Karena bagian besar dari pengaruh Roh Kudus adalah membuat saudara penuh dengan pengetahuan. Bukan jadi orang yang tidak berpengetahuan. Justru penuh Roh Kudus akan membuat saudara penuh dengan pengetahuan. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya.
Nah, saudara lihat itu kalau negara-negara yang kurang maju, betul? Yang banyak kelaparan, kemiskinan, segala macam di situ, ya. Saudara setuju mereka tidak banyak pengetahuannya. Setuju, katakan amin. Itulah sebabnya orang-orang barat datang ke negara kita dulu, misionaris, betul? Dia datang ke negara kita, diajarinya kita pakai baju, ya kan? Katakan amin. Kan dulu kan saudara-saudara kita di bagian-bagian lain, kita pun dulu nenek moyang kita di Indonesia mungkin manjat-manjat pohon gak pakai baju. Banyak penyakit bisa dapat, kan begitu? Ya. Dikasih tahu, pakailah pakaian, diajari pengetahuan, katakan amin. Sehingga hidup bersih, betul? Pengetahuan untuk hidup bersih, punya sanitasi. Ya, jangan kayak kita dulu, kita ke belakang, tapi ke belakang kita buka apa papan rumah kita, di bawah sudah nunggu, zerap langsung dimakannya, kan begitu saudaraku ya. Ya, itu dia saudaraku. Tapi udah datang pengetahuan itu, kita bangunlah kamar mandi yang bersih. Haleluya. Haleluya juga itu kan, amin. Nah, kalau enggak saudara KKR di padang-padang sana, saudara mencium bau semilir. Ya, yang mengganggu khotbah saudara. Apa ini? Penuh Roh Kudus Tuhan, tolong Tuhan, kekuatan fisik Tuhan. Supaya tidak perlu mencium bau ini. Terganggu tidak bisa khotbah, kan begitu saudaraku ya. Nah saudara, kenapa? Itu pengetahuan. Saudara lihat kelaparan terjadi kerap kali, kenapa? Karena orang-orang tidak tahu bertani, betul? Iya. Tidak tahu bercocok tanam, tidak mengerti bagaimana menanam jagung, tidak tahu bagaimana membuat semua tuayan itu jadi baik. Karena nggak ada pengetahuan, maka negara mereka penuh kelaparan, kemiskinan, perang di mana-mana, karena tidak ada pengetahuan. Saudaraku, bagian besar daripada Roh Kudus, terbesar daripada pengaruhnya saudaraku, salah satunya adalah ini memberikan pengetahuan kepada kita. Amen. Dan lebih hebat lagi kalau masuk dalam soal pengenalan akan Tuhan. Itulah dia, pengetahuan, pengenalan akan Tuhan. Dan pengaruh Roh Kudus pada level pengetahuan saudara atau level pengenalan saudara akan Tuhan. Yesaya 11 ayat 2. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Amin. Roh pengenalan. Jadi saudara, pengaruh Roh Kudus itu ada pada saudara, maka saudara akan dibuatnya lebih tahu lagi tentang Tuhan. Lebih kenal lagi akan Tuhan. Lebih kenal lagi akan semua perkara yang dari Tuhan. Lebih kenal lagi akan sifat-sifatnya Tuhan. Lebih tahu lagi akan kehendak Tuhan. Itulah dia pengetahuan yang datang kepada saudara. Dan Roh Kudus mau saudara memiliki itu. Katakan amin. Pengaruh Roh Kudus yang kedua pada level hikmat saudara. Saudaraku, level hikmat saudara dipengaruhi langsung oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah roh hikmat. Yesaya 11 ayat 2 tadi, roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian. Dia sendiri adalah roh hikmat. Makanya hikmat saudara akan dipengaruhi langsung oleh Roh Kudus. Hikmat adalah apa? Hikmat adalah kemampuan untuk mengaplikasikan pengetahuan yang saudara miliki. Jadi saudara sudah dapatkan pengetahuan, informasi, tetapi hikmat adalah kemampuan untuk mengaplikasikannya. Kemampuan untuk menerapkannya. Hikmat adalah kemampuan untuk menerapkan pengalaman yang saudara miliki. Sehingga saudara tidak perlu lagi jatuh ke dalam dosa yang sama terus menerus. Contohnya, salah satu contohnya, katakan amin. Hikmat adalah, itu namanya berhikmat. Kalau enggak saudara bukan orang berhikmat. Terus menerus jatuh ke dalam perangkap yang sama. Terus menerus jatuh ke dalam lubang yang sama. Saudara sudah punya informasi itu. Sudah punya pengetahuan itu. Tapi tidak saudara terapkan. Itu tidak berhikmat. Haleluya. Hikmat adalah kemampuan untuk menerapkan akal sehat yang saudara miliki. Tuhan kasih kita akal sehat untuk kita pakai dengan baik. Justru kalau kita penuh dengan Roh Kudus, maka akal sehat kita pakai. Amin. Haleluya. Contoh sederhana mungkin, akal sehat mengatakan kalau saudara berdiri di depan orang yang merokok, ya saudaraku, ya kan? Saudara akan kena asap rokoknya itu. Ya, perokok kedua, maksudnya yang bukan merokok, itu lebih berbahaya daripada perokok pertama.
Apa istilahnya tuh? Saya kurang tahu. Tapi kalau saudara, perokok, ya saudara hisap asap rokok orang. Tapi saudara nggak punya akal sehat. Saudara nggak nerapkan akal sehat saudara. Saudara justru berkata kebalikannya, aku penuh Roh Kudus, aku kuat. Saudara hisap semua. Oh, enaknya asap rokok ini. Padahal bisanya saudara pindah duduk ke sana, ya kan? Saudara bisa menjaga diri saudara pakai masker. Ya betul. Betul kan? Saudara bisa jaga. Yang itu suatu hal yang ringan lah. Yang itu suatu hal yang mudah lah untuk dimengerti. Amin. Nah itu saudara tidak terapkan. Apa yang sudah diajarkan kepada saudara, apa yang sudah saudara terima. Saudara tidak terapkan, saudara tidak berhikmat. Nah saudaraku, hikmat adalah kemampuan untuk mengaplikasikan pewahyuan yang saudara miliki. Saudara sudah dapat pewahyuan itu, tapi tidak saudara kerjakan. Saudara juga tidak berhikmat. Sebenarnya saudara sudah mengerti, sudah mendapatkannya. Ada pewahyuan Tuhan bagi saudara. Ketika saudara duduk di samping ini, saudara dengar pewahyuan Tuhan bagi saudara. Tapi saudara ketika kembali ke tempat saudara, saudara tidak mengaplikasikannya. Itu namanya saudara tidak berhikmat. Pada hari ini kita belajar pengaruh Roh Kudus itu pada level hikmat kita. Buka hati kita kepada Roh Kudus. Biar kita dibuatnya menjadi lebih berhikmat. Sehingga ada kerinduan dalam hati saudara untuk mengerjakan apa yang sudah saudara dapatkan. Katakan amin. Nah saudara, hikmat adalah kemampuan mengaplikasikan pengertian yang saudara miliki. Jadi banyak orang saudara sudah belajar banyak, sudah tahu banyak. Contohnya lah saudara, orang-orang yang dari negara dunia ketiga, dia pergi ke Amerika, dia belajar. Dia sekolah di Amerika. Dia sekolah di sana S1, 4 tahun dia sekolah di Amerika. Dan kemudian dia kembali lagi ke negaranya, entah negara apalah itu, di negara dunia ketiga. Atau dia kembali ke tempat kita lah, ke tempat Sumatera Utara ini. Apa katanya sesudah dia kembali? Ya, kawannya datang menjemput dia di bandara. Maka dia pun berkata, 4 tahun aku di Amerika, sudah hilang batak kubah. Katanya saudaraku, sudah 4 tahun dia di Amerika, sudah hilang semuanya. Tapi masih ada juga bahnya, kan begitu saudara. Jadi apapun yang dipelajarinya sudah menguap semua ketika dia sampai ke negaranya. Ya, dia tidak ingat lagi apa yang saudara, itu contoh sederhana. Sehingga saudara bisa mengerti, katakan amin. Jadi kualitas yang memampukan seorang menerapkan pengetahuan yang sudah didapatnya, itulah yang dinamakan dengan hikmat. Syukurlah Roh Kudus juga adalah roh hikmat. Amin. Dia dinamakan roh hikmat. Itulah dia Roh Kudus saudara. Efesus 1 ayat 17. Dan meminta kepada Tuhan Allah kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Amin. Efesus 1 ayat 17. Jadi Roh Kudus itu kita minta saudaraku, supaya dia memberikan hikmat kepada kita. Pengaruh Roh Kudus untuk level pengertian saudara. Pengertian adalah kemampuan saudara menangkap dan memegang kebenaran-kebenaran. Itulah dia pengertian. Pengertian adalah kemampuan untuk menganalisis dan menerjemahkan apa yang dikatakan. Ketika seseorang kurang kemampuan untuk mengerti atau menerjemahkan apa yang saudara katakan, kita menggambarkan orang tersebut sebagai orang yang kurang pengertian. Pengertian itu juga adalah kecondongan seseorang untuk setuju atau mengalir dengan suatu pendapat. Dan orang yang berpengertian memiliki kapasitas untuk berpikir rasional dan mempertimbangkan. Syukurlah Roh Kudus juga adalah roh pengertian. Melalui pengaruh Roh Kudus, kemampuan saudara untuk menerjemahkan pernyataan-pernyataan dan bertukar pikiran dengan orang lain akan menjadi lebih besar. Dan saudaraku, melalui Roh Kudus, kapasitas saudara untuk berpikir rasional akan meningkat dan lebih maju. Jadi semakin Roh Kudus mempengaruhi saudara, semakin tinggi tingkat pengertian saudara. Lebih mampu saudara menangkap kebenaran yang saudara dengar. Lebih mampu saudara mengerti kebenaran yang sedang saudara dengarkan. Lebih mampu saudara menerjemahkan apa yang saudara dengar. Nah saudaraku, kalau ada orang didengarnya sesuatu, dia tidak mampu mengerti, itu orang kurang pengertian. Ya saudaraku, dan dia juga tidak bisa terjemahkan apa yang saudara sedang dikatakan, dia tidak tahu saudara.
Itu orang yang kurang pengertian. Mari datang kepada Roh Kudus, minta kepada roh pengertian itu untuk memberikan kepada kita pengertian. Katakan amin. Haleluya. Nah saudara perhatikan baik-baik, orang yang berpengertian akan sangat dipromosikan dalam hidup ini jauh lebih hebat dibanding orang yang tidak berpengertian. Amsal 4 ayat 5 sampai 9. Amsal 4 ayat 5 sampai 9. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpan dari perkataan mulutku. Mari kita sama-sama baca mulai dari ayat 6 sampai 9. Saudara siap? 1, 2, 3. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah, perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya, engkau akan dijadikan terhormat. Apabila engkau memeluknya, ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu. Mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Haleluya. Jadi kalau kita punya pengertian, maka kita akan diangkat tinggi oleh Tuhan. Karena itu mari kita minta roh pengertian itu sungguh mempengaruhi hidup kita. Haleluya. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Nah saudaraku, Efesus 1 ayat 18. Supaya dia menjadikan mata hatimu terang. Bahasa Inggrisnya, the eyes of your understanding being enlightened. The eyes of your understanding. Mata hatimu, pengertianmu menjadi terang. Supaya kamu ngapain kata Tuhan? Mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Bisa kita ini melayani tapi kita tidak mengerti apa-apa saudaraku. Ya, dan pengertian kita mungkin ada tapi tidak bertambah-tambah. Pada hari ini kita minta supaya pengertian kita ditambahkan Tuhan. Haleluya. Sehingga kita bisa melihat betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan Tuhan bagi kita, orang-orang kudusnya. Betapa kaya kemuliaan bagian. Ya, mengerti kita kehendak Tuhan. Mengerti kita jalan Tuhan. Amin. Saudara, kita baca semalam bagaimana bangsa Israel tahu pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Tapi Musa diperkenalkan Tuhan jalan-jalannya. Oh, haleluya. Haleluya. Musa itu rindu kepada Tuhan. Dia sudah melihat dengan tangannya, dia angkat tangannya tinggi. Oh, laut Kolsom terbelah. Bagi Musa itu tidak ada apa-apanya dibandingkan Tuhan sendiri. Pelayanannya berhasil, tidak ada orang lebih. Salah satu itu termasuk yang paling hebat, Musa saudara, hamba Tuhan yang besar. Tapi apa yang dirindukannya? Dia naik ke puncak gunung 40 hari bersama dengan Tuhan. Dan dia berteriak kepada Tuhan, Tuhan, perlihatkanlah kepadaku engkau dirimu. Saking rindunya dia sama Tuhan. Dia bukan hanya mau mujizat Tuhan di mana-mana. Enggak. Musa tidak puas dengan mujizat. Dia mau si pembuat mujizat itu. Haleluya. Itulah yang dia rindukan. Dia tidak hanya mengejar mujizat-mujizat. Yang dia kejar adalah Tuhan yang pembuat mujizat. Makanya dia berkata, Tuhan tolonglah aku mau melihat engkau. Tidak ada seorang pun yang melihat aku bisa tetap hidup kata Tuhan. Karena itu begitupun karena aku tahu begitu rindunya engkau. Tuhan tahu hati Musa. Apakah Tuhan tahu hati kita rindu kepadanya? Kita ingin mengenal dia. Kita ingin tambah pengertian kita akan dia. Pengenalan kita akan dia saudaraku. Atau kita hanya rindu berkat-berkatnya saja. Mujizat-mujizatnya saja. Pelayanan-pelayanan yang berhasil saja. Siapa yang kita rindukan? Jawablah lebih kuat saudaraku. Mari katakan, Tuhan Yesus, engkau yang kami mau. Kami rindu akan engkau. Haleluya. Maka saudaraku, Tuhan memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa. Tuhan tidak pernah paksa kita. Saudara lihat bangsa Israel tidak dipaksa Tuhan. Mereka mau berdiri jauh-jauh saja. Mereka tidak mau masuk dalam hadirat Tuhan. Tuhan tidak paksa. Tapi Musa, Joshua, Daniel, sudah pun mau dihukum mati kalau mau berdoa. Daniel tetap mencari Tuhan.
Dia tidak peduli kedudukannya yang tinggi. Dia tidak peduli nyawanya. Itulah dia, orang yang sudah mengenal Tuhan. Itulah dia, orang yang tadi katanya mata hatinya sudah diterangi. Sehingga dapat mengerti, saudaraku, panggilan betapa kayanya bagian yang sudah ditentukannya bagi orang-orang kudusnya. Haleluya. Saudara lihat itu, agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Bisa mengerti kita betapa besar panggilan Tuhan itu dalam hidup kita. Sehingga kita dapat pengertian itu. Sehingga kita tidak menyia-nyiakan sedikit pun waktu kita untuk melayani Tuhan. Itu salah satu pengertian yang kita dapat dari kebenaran firman. Biarlah ketika kita mendengar kebenaran firman, kita dapatkan pengertian dari Tuhan. Katakan amin. Dan kemudian pengaruh Roh Kudus atas takut akan Tuhan dalam saudara. Sejauh mana saudara takut akan Tuhan, secara langsung dipengaruhi oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah roh yang takut akan Tuhan. Roh takut akan Tuhan adalah respek kita kepada faktornya Tuhan. Bahwasanya masih ada Tuhan yang memegang semua urusan manusia. Itu satu kebenaran yang kuat dalam hati kita. Bukan dunia ini yang memerintah. Bukan orang-orang dunia ini yang menjadi raja. Tuhan tetap memegang kendali. Tuhan tetap memerintah. Haleluya. Saudara, tanpa takut akan Tuhan, segala pengetahuan, segala hikmat, pengertian tidak ada artinya. Kalaupun kita pintar, otak kita pintar, kita profesor, kita mengajar di universitas ternama di dunia ini, tapi kalau kita tidak tahu kemana kita pergi setelah kita meninggal dunia, tidak ada gunanya. Kalaupun kita profesor pintar, tapi kita tidak tahu Tuhan, tidak takut akan Tuhan. Tiap hari kerja kita berbuat dosa, karena kita percaya tidak ada neraka, tidak ada sorga, tidak ada itu Tuhan yang menghukum. Kita percaya tidak ada itu, tidak ada itu. Tidak takut akan Tuhan, tetap juga hidup dalam dosa. Saudaraku, itulah dia orang dunia. Tidak ada roh takut akan Tuhan dalam hidupnya, karena tidak ada Roh Kudus di dalam dia. Tetapi kita anak-anak Tuhan, kalau kita membiarkan diri kita dipengaruhi Roh Kudus, maka kita akan lebih takut akan Tuhan setiap hari. Kita menyadari bahwasannya Tuhan itu adalah Tuhan yang kudus. Firman Tuhan dibacakan oleh Ibu Joyce kemarin, yang kita dengar saudara. Jangan bernazar sembarangan, jangan berbicara sembarangan kepada Tuhan. Katakan amin. Lebih baik kita tidak bernazar daripada kita bernazar dan tidak menepatinya. Bicaramu sembarangan mengenai aku, kata Tuhan. Oh saudaraku, dia adalah Tuhan, segala Tuhan. Biarlah kita hidup takut akan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kalau orang pintar, orang pandai, ataupun tidak pintar atau tidak pandai, tapi tidak takut akan Tuhan, maka dia hidupnya sebenarnya sama dengan level animal atau binatang. Sama sudah. Saudara sebenarnya bukan manusia. Kalau hidup terus dalam dosa, dan itulah kebanyakan yang dilakukan oleh manusia akhir zaman ini, yang tidak punya Tuhan dalam hidupnya. Sudah sama levelnya seperti level binatang. Tidak ubahnya hidupnya seperti hidup binatang, saudara. Nah memang Tuhan berkata, Roma 1 ayat 28, dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Itulah yang jadi kepada orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Jangan sampai ini menyerang anak-anak Tuhan, katakan amin. Jangan sampai kita hidup sama seperti dunia ini, melakukan apa yang tidak pantas. Pikiran-pikiran yang terkutuk, diserahkan Tuhan kita kepada pikiran-pikiran kita yang terkutuk, saudara. Kenapa? Karena tidak takut akan Tuhan. Mari kita hidup takut akan Tuhan. Haleluya, masih Tuhan yang memerintah. Tidak pernah setan memerintah, saudara. Masih Tuhan yang memerintah di dunia ini. Masih Tuhan yang memegang kendali. Haleluya. Nah saudaraku, itu Yesaya 11 ayat 2 sampai 3. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan kebersamaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Kesenangan kita, saudara, takut akan Tuhan. Justru itu yang kita kejar. Itu yang kita kejar tiap hari. Senang kali kita hidup takut akan Tuhan. Hidup kita bahagia, bersuka cita ketika kita takut akan Tuhan. Tapi kalau kita mulai menyimpang sedikit, maka kita tidak bahagia. Dan segeralah kita kembali kepada takut akan Tuhan. Haleluya. Segera kita membiarkan diri kita dipengaruhi Roh Kudus. Haleluya. Karena dia adalah roh takut akan Tuhan. Roh Kudus akan membuat saudara senang takut akan Tuhan. Sehingga itu menjadi gaya hidup saudara, takut akan Tuhan. Haleluya. Bukan hanya pada saat saudara mengalami satu penyakit atau satu pergumulan besar, maka saudara kembali kepada takut akan Tuhan. Jangan, saudaraku. Setiap saat kita takut akan Tuhan. Sehingga setan pun tidak punya kesempatan menuduh kita, dan tidak ada celah masuk setan menyerang hidup kita. Katakan amin. Nah saudara, bagaimana untuk mengetahui ketika pengaruh urapan sedang melayani hikmat kepada saudara?
Ketika urapan itu sedang melayani hikmat, sedang memberikan hikmat pada saudara, kita Roh Kudus itu sedang mempengaruhi saudara akan level hikmat saudara. Maka mari kita lihat Yakobus 3 ayat 17. Maka saudara akan tahu, karena hikmat yang datang dari Roh Kudus adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Inilah dia hikmat yang datang dari Roh Kudus. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Murni. Kudus dia saudara. Murni. Kemudian pendamai. Saudaraku, kalau saudara kemana-mana mau berantem saja. Ya, mencari sparing partner di mana-mana saudara. Orang baik-baik pun datang saudara jadi semua perkelahian saudaraku. Itu ada yang salah pada diri saudara. Saudara perlu menyerahkan diri saudara dipengaruhi Roh Kudus. Karena kalau Roh Kudus mempengaruhi hidup saudara, maka dia akan berikan hikmat, saudara menjadi orang yang membawa damai. Itu maka Tuhan akan memberikan hikmat kepada saudara, bagaimana menyampaikan perkataan tepat pada waktunya, sehingga setiap perkataan saudara selalu membawa damai. Roh Kudus akan memberikan hikmat kepada saudara untuk menerapkan semua perkataan firman Tuhan yang sudah saudara dengar dan ketahui, supaya saudara dimanapun saudara berada, saudara membawa damai. Haleluya. Saudara peramah. Saudara ramah, tidak ada tahanan dari hidup saudara. Setiap orang bisa merasakan saudara ramah. Setiap orang bisa menjangkau saudara. Saudara tidak tertutup, atau saudara tidak bisa tidak dijangkau. Tapi siapa saja boleh datang kepada saudara. Saudara ramah. Bayangkan kalau saudara diam terus nggak mau menyapa orang saudara. Itu bukan hikmat yang datang dari Roh Kudus. Tapi kalau hikmat datang daripada Roh Kudus, maka cair suasana. Karena saudara datang dengan keramahan, bukan menjadi beku, bukan menjadi awkward, menjadi salah tingkah semua orang karena saudara datang. Tidak, tapi menjadi suasana yang menyenangkan. Karena saudara menyebarkan hawa keramahan. Bukankah firman Tuhan berkata Efesus 4, manusia baru, kita harus penuh dengan kasih mesra, ramah saudaraku. Ya, jangan pula kita menjadi bangga. Ya, kita bilang begini, nggak usah ramah-ramah, nanti kalau terlalu ramah disalahgunakan. Itu enggak kata firman saudaraku. Ya, tapi Roh Kudus akan memimpin saudara sehingga saudara juga mengerjakan keramah tamahan yang seperlunya dalam koridor Roh Kudus. Karena itulah dia namanya hikmat. Katakan amin. Yang ketiga, Roh Kudus akan menjadi saudara adalah bijaksana untuk menjadi penurut. Karena banyak sekali orang berkata, kenapa mesti jadi penurut? Kita harus jadi pemimpin. Kalau pemimpin itu mau suka-suka hati, mau dia buat apa saja. Karena saya adalah seorang pemimpin, untuk apa lagi saya menurut kepada orang lain? Saya saja sudah diangkat Tuhan jadi pemimpin. Firman Tuhan berkata, kita harus selalu menundukkan diri satu sama lain. Kita harus jadi penurut-penurutnya Tuhan, saudara. Kita mau menundukkan diri juga kepada sesama saudara-saudara kita. Dan Roh Kudus kalau dia mempengaruhi hidup saudara, maka dia akan meyakinkan saudara, akan membuat saudara adalah sangat menyenangkan untuk menjadi penurut. Bukan suatu beban, bukan suatu paksaan kepada saudara. Saudara dipaksa untuk menurut. Saudara terpaksa untuk patuh. Tidak. Tapi kalau roh hikmat itu turun atas saudara, dikuasainya roh saudara begitu demikian rupa, dikuasainya saudara demikian rupa, maka saudara akan menjadi penurut. Ya. Kalau enggak kan bayangkan kalau kita di sini saudara, kapan istirahat di situ saudara mau sesi. Ya, kapan sesi di situ saudara mau makan pisang goreng. Susah kali membuat saudara jadi penurut. Itu berarti enggak ada hikmat Tuhan di situ, saudaraku. Karena roh hikmat itu akan membuat saudara di dalam itu bijaksana, orang bijaksana. Saudaramu senang jadi penurut. Diyakinkannya saudara adalah hal yang bijaksana, nakku, kalau kau hidup jadi peramah dan penurut. Amin. Yang keempat, Roh Kudus akan mengajar saudara bijaksana untuk menjadi penuh dengan belas kasihan dan buah-buah yang baik. Saudara akan digerakkannya untuk penuh dengan belas kasihan. Saudara akan menjadi perpanjangan tangan Tuhan dimanapun saudara berada. Itulah hikmat daripada Tuhan. Saudara penuh dengan belas kasihan dan buah-buah yang baik. Buah yang baik apa? Itu salah satunya buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri, ketekunan. Haleluya. Haleluya. Kemurahan. Saudara bermurah hati kepada orang, mengampuni orang. Itu namanya berhikmat. Mungkin saudara merasa diri saudara berhikmat kalau saudara tidak mau mengampuni orang.
Daripada nanti saudara berkata aku ditokohinya, dipijak-pijaknya. Saudaraku, ini namanya justru berhikmat. Saudara bilang pula, berhikmatlah aku ini, nanti tokohinya aku kalau aku terus menerus berbuat baik sama dia. Kubiarkan saja dia, kuampuni saja dia. Justru aku lebih berhikmat. Saudara bilang pula, udah terbalik itu saudara. Karena kalau Roh Kudus ada pada kita, dia berikan kita hikmat penuh dengan belas kasihan. Penuh dengan buah yang baik. Bermurah hati kita mengampuni orang, walaupun orang itu belum bertobat. Itulah dia murah hati, sama seperti Yesus mengampuni kita, walaupun kita belum bertobat. Yesus kan sudah mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Haleluya. Roh Kudus mengajari saudara bahwa bijaksana untuk menjadi tidak munafik. Yang sebelumnya, tidak memihak. Saudara adalah orang yang adil, tidak berpihak sana, tidak berpihak sini. Yang ini lebih baik, yang ini kurang baik. Tidak, tapi semuanya saudara kasihi. Saudara tidak mengkelompok-kelompokkan diri saudara. Ini kelompok elit, ini kelompok super elit, ini kelompok non elit. Aku kelompok super elit, yang itu kelompok sedang-sedang elit, yang ini kelompok non elit. Enggak, kita tidak ada memihak. Kita mengasihi semua orang. Dan kita patuh kepada siapa yang disuruh Tuhan kita patuh. Dan kalau kita lihat ada satu peristiwa, ada satu kejadian, kita tidak sembarangan di situ berpihak-pihak. Tapi ketika kita datang kepada peristiwa itu, kita bawa perdamaian. Itulah dia roh hikmat daripada Tuhan. Haleluya. Roh Kudus mengajari saudara bijaksana untuk menjadi tidak munafik. Saudara itu, what you see, that's what you get. Apa yang dilihat orang dari saudara, itulah memang saudara sebenarnya. Saudara tidak kepala dua, apalagi kepala 9. Aduh, jangan demikian, katakan amin. Haleluya. Jangan munafik, sebagaimana saudara ada demikian saja bagi orang lain. Dan saudaraku, itulah dia Roh Kudus akan membawa saudara menjadi orang tidak munafik. Saudara menjadi tidak damai kalau saudara mulai berbohong, ya memberikan satu impresi kepada orang yang ternyata bukan itu, saudara. Ya, memberikan kesan kepada orang seolah-olah itu yang terjadi, padahal bukan itu. Itu munafik, saudaraku. Dan Roh Kudus akan menyadarkan saudara, karena dia roh hikmat. Dan salah satu hikmatnya adalah tidak munafik. Biarlah hidup kita dikuasai sepenuhnya oleh Roh Kudus. Haleluya! Sehingga Tuhan bisa mempengaruhi hikmat kita ini. Dan kita tahu, inilah kita tahu urapannya sedang melayani kita, amin. Kita tahu dia sedang bekerja dalam kita. Apabila kita dibawanya menjadi tidak pernah lagi memihak, tidak pernah lagi munafik, amin. Kita menjadi peramah, penurut, pendamai, haleluya, penuh dengan belas kasihan dan buah-buah yang baik. Amin. Nah saudaraku, bagaimana untuk mengetahui suatu pengaruh dari urapan sedang memberikan pengetahuan ke dalam hidup saudara? Saudaraku, pengaruh dari urapan memberikan pengetahuan itu kepada saudara, kebenaran firman itu kepada saudara, maka dia datang melayani saudara, maka hasilnya saudara akan lihat pengetahuan yang diberikannya itu akan membawa kasih karunia dan damai. Akan membawa kasih karunia dan rasa damai bagi hidup saudara. Semua kebenaran yang saudara dengar. Pernahkah saudara mendengar seseorang berkata sesuatu yang katanya dari firman Tuhan, tapi tidak ada damai dalam hati saudara ketika mendengarnya? Saudara merasakan sepertinya, kayaknya kurang cocok, gak damai aku mendengarnya. Itu Roh Kudus sedang berbicara pada saudara, itu jangan ikuti, itu sesat. Tapi kalau setiap kali pengetahuan yang datang daripada Tuhan, dia akan membawa kasih karunia dan damai kepada saudara. Haleluya. Saudara akan tahu bahwa dia sedang melayani saudara. Roh Kudus sedang memberikan urapan itu kepada saudara, membawa pengetahuan itu kepada saudara. Dan pengetahuan yang dibawanya itu akan membawa saudara hidup saleh. Dan pengetahuan yang diberikannya kepada saudara itu akan berguna untuk segala aspek hidup saudara. Bukan hanya kepada satu aspek, tapi Roh Kudus itu mau memberikan pengetahuannya kepada saudara. Sehingga di dalam segala aspek dalam hidup saudara, saudara mengalami kemajuan. Mengalami pengetahuan yang bertambah-tambah, katakan amin. Dalam segala bidang hidup saudara. Dan pengetahuan yang saudara dengar dari Roh Kudus itu akan membuat saudara bertambah-tambah kudus di dalam Tuhan. Bertambah saleh. Haleluya. Begitu banyak pelajaran yang kita pelajari setiap hari di sekolah, tapi tidak memberikan apa-apa kepada kita. Ya, tidak kita terapkan. Maksudnya tidak ada gunanya. Amin. Ya,
Kalau saya tanya pun saudara, apa itu hukum Archimedes? Nggak tahunya saudara, apa itu? Kata saudara, kan begitu kan? Kita pelajari juga itu kan? Nah, ke saudara pelajari juga entah hukum-hukum yang lain, pokoknya banyak lah, kinetika dan yang lain-lain. Saudara, enggaknya saudara pakai itu ketika belanja roti di pajak. Kan enggak, hukum Archimedes bu, kan enggak ada itu saudara. Ya, hukum kinetik, kan enggak ada. Paling yang saudara tahu ya hukum gaya berat lah ya. Ah itulah. Jadi kebanyakan pengetahuan yang kita pelajari, saudaraku di dunia ini, sekolah, maksudnya saudara, tidak ada gunanya sebenarnya bagi kehidupan kita. Ya, tetapi saudara kalau Roh Kudus yang melayani kita, yang memberi pengetahuan kepada kita, maka pengetahuan yang diberikannya kepada kita akan membawa kita kepada hidup yang saleh. Sangat berguna bagi hidup kita, katakan amin. Sangat menolong hidup kita. Sangat menolong pelayanan kita. Membuat kita menjadi bertambah saleh di dalam Tuhan. Haleluya. 2 Petrus 1 ayat 2 sampai 3 ya. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Amin. Itulah pengenalan akan Tuhan, pengetahuan yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu pengenalan akan Dia, saudaraku, sehingga hidup kita bertambah-tambah saleh. Biarlah setiap pengetahuan yang saudara dengar, yang datang dari Roh Kudus, akan membawa hidup saudara bertambah-tambah benar di hadapan Tuhan. Saudara bertambah-tambah menyenangkan Tuhan. Haleluya, bertambah-tambah berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Jadi kalau saudara semakin mengenal Tuhan, maka hidup saudara akan semakin saleh. Roh Kudus akan membawa saudara mengenal Dia lebih dalam lagi, sehingga hidup saudara semakin saleh. Segala pengetahuan, pengenalan akan Tuhan akan membawa saudara kepada hidup yang saleh. Karena itu kejarlah itu saudaraku. Biarkan diri saudara dipengaruhi Roh Kudus, sehingga Roh Kudus akan menambah level pengetahuan, pengenalan akan Tuhan dalam hidup saudara. Katakan amin. Nah saudara, bagaimana untuk mengetahui suatu pengaruh urapan sedang memberikan pengertian kepada saudara? Saudaraku akan mengerti bahwa pengaruh Roh Kudus membawa pengertian kehidupan saudara. Selagi saudara lebih condong untuk mengalir dengan pengetahuan, pengenalan akan Tuhan dan dengan misterinya. Nah saudaraku, Tuhan itu penuh dengan rahasia-rahasia firman-Nya. Katakan amin. Sebenarnya Dia mau membukakan banyak rahasia firman-Nya kepada kita. Dan ketika Roh Kudus melayani kita, memberikan urapan itu saudara, membuat kita lebih lagi mengerti akan firman Tuhan, maka kita akan mendapatkan rahasia-rahasia Tuhan itu. Akan terbuka bagi kita, karena roh pengertian itu ada pada kita. Roh Kudus mempengaruhi kita, sehingga kita tangkap itu, apa artinya, Tuhan jelaskan kepada kita. Tuhan memberikan kepada kita pewahyuan, Tuhan memberikan kepada kita pengertian baru. Tuhan singkapkan rahasia yang ada pada firman-Nya. Sehingga walaupun saudara sudah kenal ayat itu, sudah pernah dengar ayat itu, ketika saudara baca dan ketika Roh Kudus mempengaruhi saudara, maka saudara akan tahu pengertian yang baru jadi dalam hidup saudara. Misteri-misteri Tuhan itu terbuka, saudara. Oh, begitu rupanya Tuhan, dan saudara bersuka cita. Tidak ada yang lebih membuat saudara bersuka cita ketika saudara bertemu dengan Tuhan. Haleluya. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Dan kalau roh pengertian itu ada pada saudara, mempengaruhi saudara, memberikan pengertian lebih kepada saudara, maka saudara akan mengenal nasihat yang bijaksana. Saudara akan memiliki nasihat yang bijaksana untuk disampaikan. Saudara penuh dengan bahan-bahan pertimbangan, artinya penuh dengan kebijaksanaan dari Tuhan. Penuh dengan nasihat-nasihat yang bijaksana daripada Tuhan. Saudaraku, kalau orang yang tidak punya pengertian, mereka tidak mampu mencapai hikmat. Mereka tidak mendapatkan pewahyuan baru. Ketika seorang berkhotbah di depan, ya mengenai 7 langkah, kata Pak Pendeta di depan, dia tidak ngerti, 1 langkah pun dia nggak ngerti. Nggak masuk ke pikirannya apapun, ke hatinya. Nggak punya pengertian, saudaraku. Dan ketika saudara berdiri di depan menyampaikan poin-poin saudara, orang yang tidak berpengertian ini hati-hati saudara menghadapinya. Karena dia akan berpikir saudara sedang menyinggung dia, sedang merendahkan dia dan sedang menghina dia. Itulah orang yang tidak punya pengertian. Dia tidak bisa berpikir, memiliki bahan pertimbangan, tidak rasional saudara. Ketika dia menghadapi orang lain, dia tidak bisa bertukar pikiran, tidak punya pengertian.
Ketika orang datang kepada dia, dia marah. Ketika orang datang menasihati dia, dia tidak mau. Tidak punya pengertian, saudara. Nah, saudaraku, kita harus membiarkan Roh Kudus menguasai kita, sehingga kita selalu sampai kepada nasihat yang bijaksana. Dan ketika firman Tuhan disampaikan dari depan, kita mengerti, menangkap kebenaran firman itu. Kita tangkap kebenaran firman itu. Lebih lagi, pada saat saudara mendengar firman, Roh Kudus itu bekerja di dalam saudara. Seperti yang saya bilang kemarin pada hari pertama, dia sedang menyampaikan kepada saudara secara khusus kepada saudara pribadi, lepas pribadi. Karena dia roh pengertian. Ketika saudara mendengar khotbah, mendengar sermon, saudara mendengar firman Tuhan yang sedang disampaikan, dia bekerja. Dan tidak sama. Mungkin kepada bapak pendeta yang ini dia berikan ini, kepada saudara yang ini dia berikan ini, kepada saudara yang dia berikan itu. Itulah dia Roh Kudus, roh pengertian. Kemampuan untuk menangkap kebenaran-kebenaran yang disampaikan kepada saudara. Saudara mengerti misterinya Tuhan. Haleluya. Nah, kalau orang yang tidak punya pengertian, saudaraku, dia malas sekali datang ke pertemuan. Malas sekali datang ke summit, saudaraku. Dia menyeret-nyeret dirinya masuk ke summit, ke setiap sesi. Terseret-seret dia selalu. Dia lebih merindukan sate padang. Saudaraku ya. Jangan, kita tidak dikuasai indera kita. Kita dikuasai oleh Roh Kudus. Haleluya. Kita punya roh pengertian. Amin. Kita tidak perlu menyeret-nyeret diri kita datang ke dalam setiap sesi, summit, ataupun seminar, atau apapun yang diadakan sidang Tuhan ini. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang disampaikan kepada kita. Kita bersyukur buat pengertian, hikmat, pengetahuan yang Tuhan berikan kepada kita. Lewat summit ini berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Dan kita membiarkan diri kita dikuasai Roh Kudus. Sehingga kita bisa menangkap kebenaran firman itu. Sehingga kita beroleh pengertian. Dan kita nanti punya hikmat diberikan Tuhan untuk menerapkannya. Sehingga pengetahuan itu tidak hanya sekedar jadi pengetahuan, informasi kepada kita. Tapi kita bisa menerapkannya dimanapun kita berada. Haleluya. Haleluya. Apakah saudara diberkati? Saudaraku, bagaimana kalau kita tahu Roh Kudus itu memberikan urapan takut akan Tuhan dalam hidup saudara. Saudara jadi betul-betul takut akan Tuhan. Ya, saudara tahu itu apa yang dinamakan apa tabur tuai. Saudara tidak main-main. Saudara takut kepada Tuhan. Saudara tahu kalau saudara tabur dalam daging, saudara akan menuai kebinasan. Saudara takut kepada Tuhan. Saudara tidak hanya terus melayani, berkorban, tapi hidup dalam dosa, hidup dalam kehendak daging. Dan saudara merasa nyaman-nyaman saja di situ. Dan kemudian ke saudara melayani, tapi tidak mau bersekutu dengan Tuhan, tidak suka berdoa, tidak mau baca firman, hanya baca firman kalau saudara mau cari bahan khotbah, hanya berdoa kalau saudara mau melayani, itu tidak takut akan Tuhan. Tapi ketika urapan Roh Kudus saudara pada saudara, dia akan membuat saudara menjadi takut akan Tuhan. Sehingga saudara tidak nyaman dengan keadaan saudara. Yang tidak berada dalam takut akan Tuhan. Tidak nyaman saudara rasa. Saudara tidak akan terus tidak berdoa. Tapi saudara ada ketakutan di dalam hati saudara. Tidak bisa begini, tidak benar. Itu Roh Kudus sudah mulai bekerja. Dan kalau saudara mempengaruhi Roh Kudus, saudara biarkan mempengaruhi saudara lebih hebat lagi. Maka lebih dahsyat lagi saudara dibawanya kepada level takut akan Tuhan. Luar biasa itu saudara kalau demikian. Kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Saudara tidak akan sembarangan berbicara kasar. Karena saudara takut akan Tuhan. Saudara tidak akan sembarangan pergi ke sana kemari membawa gosip. Karena saudara takut akan Tuhan. Saudara tahu Tuhan masih memegang kendali. Orang lain manusia tidak bisa menilai yang baik. Manusia mungkin menganggap saudara hebat. Tapi saudara sebenarnya tidak demikian. Manusia mungkin menganggap saudara baik. Tapi sebenarnya saudara masih hidup dalam kehendak daging. Saudara takut akan Tuhan. Saudara bertobat walaupun tidak ada orang yang tahu. Karena saudara takut akan Tuhan. Dan ketika roh Tuhan itu ada pada saudara, Roh Kudus itu mempengaruhi saudara. Orang lain lihat atau tidak lihat, saudara tetap takut akan Tuhan. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dan saudara kita sampai kepada bagian 7. Haleluya. Pengaruh yang manis dari Roh Kudus untuk pencapaian-pencapaian saudara. Mari kita baca sekali lagi nih ayat yang disampaikan oleh Ibu Gembala. Katakan amin. Yohanes 15 ayat 5. Mari kita baca Yohanes 15 ayat 5. Saudara siap? 1, 2, 3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa.
Oh, kita tidak dapat berbuat apa-apa, saudaraku. Ini jelas sekali firman Tuhan, tidak dapat berbuat apa-apa kalau kita tidak ada di dalam Tuhan. Tetapi firman Tuhan berkata, aku pokok anggur, kata Tuhan, kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, maka kamu akan berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yesus, saudaraku, apa yang membuat saudara dapat memiliki pencapaian-pencapaian dalam hidup saudara? Adalah Roh Kudus. Dan apa yang membuat saudara mendapat pencapaian yang besar pula dalam hidup saudara? Adalah pengaruh Roh Kudus dalam hidup saudara. Biarkanlah dia mempengaruhi hidup saudara, menguasai hidup saudara, sehingga saudara dapat memiliki pencapaian-pencapaian yang besar dalam hidup saudara. Karena hanya Roh Kudus yang bisa menyanggupkan saudara demikian. Katakan amin. Tanpa Roh Kudus saudara tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi dengan Roh Kudus saudara dapat menyelesaikan perkara-perkara yang besar bagi Tuhan Yesus. Saudara rindu mau berbuat perkara yang besar? Kurang kuat aminnya. Amin. Mari kita biarkan diri kita dikuasai Roh Kudus. Karena Roh Kudus ini salah satu pengaruhnya saudara, membuat saudara mencapai pencapaian yang besar. Yang pertama, melalui pengaruh yang manis dari Roh Kudus, saudara akan membebaskan orang dari musuh-musuh mereka. Hakim-Hakim 3:9-10. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel anak Kenas adik Kaleb. Lalu roh Tuhan menghinggapi dia, dan dia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang. Lalu Tuhan menyerahkan Kushan Rishathaim, Raja Aram, ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Kushan Rishathaim. Otniel maju, dan roh Tuhan menghinggapi dia. Dan ketika ia maju berperang, maka ia mengalahkan Kushan Rishathaim, Raja Aram itu. Saudara akan dipakai Tuhan mengalahkan musuh-musuh saudara kalau urapan Roh Kudus ada pada saudara. Saudaraku, jangan takut. Musuh bagaimanapun yang tidak pernah saudara ketahui kapan dia menyerang, kalau ada urapan Roh Kudus atas saudara, saudara akan mengalahkannya. Siapa yang tahu ketika bom itu datang kepada kita? Tidak ada yang tahu. Siapa yang tahu ketika dia mengintai rumah kita udah berapa tahun? Tidak ada yang tahu. Kita tidak tahu musuh kita. Kita tidak tahu kapan dia menyerang. Kita tidak tahu. Karena dia roh, betul? Atau pernah saudara lihat setan? Saya tidak mau. Kalau saya pun bisa lihat, saya nggak mau. Jelek sekali pasti dia. Udah jelek, bau lagi semuanya sama dia yang jelek-jelek. Saya tidak mau, saudara. Jadi saudara tidak bisa lihat kapan dia datang, betul? Coba kalau saudara lihat dia di situ, maka saudara nggak mau dekat-dekat dia. Ya kan? Coba kalau setan najis itu jelek kali depan saudara, bau dia, ngeri dia. Saudara nggak mau buat najis kan? Tapi sebenarnya gitunya itu saudara secara rohani. Coba biar kita dikuasai Roh Kudus. Amin. Sehingga kita tidak lagi suka dipengaruhi roh-roh jahat atau roh apapun. Ketika roh jahat itu mau datang menyerang kita, jangan takut. Kapanpun dia menyerang, kalau Roh Kudus ada pada kita bisa mengalahkan dia. Dan kalau Roh Kudus ada pada saudara, maka saudara akan membebaskan orang-orang. Lihat apa yang dilakukan oleh Otniel. Dia membebaskan bangsa Israel dari Raja Aram. Haleluya. Haleluya. Jangan sampai orang datang ke gereja saudara pulang dengan keadaan tetap terikat. Biarlah kalau dia datang ke gereja saudara, dia datang dan dibebaskan. Haleluya. Dia pulang dengan kebebasan yang daripada Tuhan. Katakan haleluya. Itu Roh Kudus yang membuat kita mencapai pencapaian-pencapaian yang besar, saudara. Ketika orang-orang datang dan mereka perlu kebebasan, kita maju berperang dan kita membebaskan mereka. Haleluya. Nah, saudara, yang kedua, melalui pengaruh yang manis dari Roh Kudus, saudara akan mengumpulkan banyak orang bersama-sama untuk maksud yang baik. Amin. Nah, firman Tuhannya dari, kita lihat ayatnya Hakim 6 ayat 33-35. Seluruh orang Midian dan orang Amalek dan orang-orang sebelah timur telah berkumpul bersama-sama. Mereka telah menyeberang dan berkemah di lembah Yizreel. Pada waktu itu roh Tuhan menguasai Gideon. Ditiupnya lah sangkakala dan orang-orang Abiezer dikerahkan untuk mengikuti dia. Juga dikirimnya pesan kepada seluruh suku Manasye. Orang-orang ini pun dikerahkan mengikuti dia. Dikirimnya pula pesan kepada suku Asher, Zebulun dan Naftali. Dan orang-orang ini pun maju untuk menggabungkan diri dengan mereka. Ketika Gideon mengirim pesan, saudaraku, kepada orang-orang Naftali, orang-orang apalagi suku Asher, Zebulun, Manasye, orang-orang Abiezer, semuanya datang mau mengikuti Gideon dan menolong Gideon dalam peperangan. Haleluya.
Saudara lihat, inilah yang dilakukan oleh Roh Kudus bagi saudara. Ketika Roh Kudus menguasai saudara, maka orang-orang akan datang mengikuti saudara. Amin. Orang-orang mau datang ke gereja kita dan mendengarkan firman Tuhan di gereja kita. Orang-orang akan datang berbondong-bondong kepada KKR kita. Orang-orang akan datang berbondong-bondong kepada KKS kita. Orang-orang akan datang dan berbondong-bondong kepada gereja kita. Ketika Roh Kudus mempengaruhi hidup kita. Katakan amin. Haleluya. Nah, saudaraku, kalau pengaruh Roh Kudus begitu kuat dalam hidup saudara, maka Tuhan akan mengirim orang-orang datang kepada saudara. Haleluya. Oleh karena itu rindukanlah pengaruh Roh Kudus ini. Kuasa Roh Kudus atas kita. Karena dia akan membuat saudara, ya saudaraku, mau didengar oleh orang-orang lain. Ya, biarlah kebaktian-kebaktian kita selalu penuh dengan jiwa-jiwa. KKS-KKS kita selalu penuh dengan jiwa-jiwa. KKR kita selalu penuh dengan jiwa-jiwa. Tidak pernah kosong dari jiwa baru. Katakan amin. Lebih kuat lagi aminnya. Jemaat kita pun tidak itu-itu saja, tapi bertambah. Tahun depan kita berkumpul. Sudah ada pergandaan di dalam sidang kita. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Orang-orang datang untuk mau menolong kita, saudara. Semakin banyak pelayan-pelayan Tuhan dibangunkan, dibangkitkan Tuhan di gereja saudara. Semakin banyak pelayan-pelayan Tuhan yang mau menolong hidup saudara. Untuk berperang bersama-sama. Untuk maju mengerjakan pekerjaan Tuhan bersama-sama. Ketika Roh Kudus ada atas kita. Haleluya. Ketiga, melalui pengaruh yang manis Roh Kudus, saudara akan memiliki kekuatan supernatural untuk mencapai pencapaian-pencapaian besar. Kalau Roh Kudus ada pada kita, saudara, pencapaian besar yang diberikan kepada saudara bukan pencapaian kecil. Pencapaian melebihi kekuatan manusiawi kita. Pencapaian tidak bisa dicapai oleh kepintaran kita. Tapi satu pencapaian yang melampaui batas kemanusiaan. Itu yang diberikan Tuhan kepada kita. Satu pencapaian yang besar. Sehingga orang lain yang melihat kita, orang dunia melihat kita, betullah Tuhannya itu hidup. Haleluya. Betulnya Tuhannya itu menyertai hidup mereka. Betul Tuhan itu ada di gereja mereka. Karena mereka bisa melihat pencapaian-pencapaian besar yang saudara miliki. Katakan amin. Seperti Simpson pada waktu berkuasa Roh Tuhan atas dia. Singa itu dicabiknya seperti mencabik anak kambing. Sayang Simpson tidak terus dalam persekutuan dengan Tuhan. Dia terus takut akan Tuhan, saudara. Hakim-Hakim 14 ayat 19. Begitu luar biasa sebenarnya pekerjaan Tuhan lewatnya. Dia pergi membunuh 30 orang di sana, saudara. Yang itu dengan kekuatan sendiri. Tidak mungkin ada orang manusia bisa melakukan demikian seperti Simpson. Tidak mungkin dengan kekuatan manusiawi. Itu memang Roh Kudus sangat berkuasa atas hidupnya, saudara. Dan demikianlah Tuhan mau memakai saudara. Sehingga saudara bisa mencapai pencapaian-pencapaian besar. Bahkan dalam waktu yang bersamaan. Seperti Simpson ini. Dalam waktu yang berdekatan, saudara. Tuhan memakai dia untuk mengerjakan perkara-perkara yang besar. Katakan amin. Sehingga kita lihat hal-hal yang dahsyat, yang besar dijadikan dalam hidup saudara. Dan pelayanan saudara. Katakan amin. Yang keempat, melalui pengaruh yang manis Roh Kudus, saudara akan menjadi pemimpin yang besar. Haleluya. Haleluya. Oh, kita harus siap katanya cepat-cepat. Haleluya. Amin. Sebentar lagi saudaraku. Amin. Sebentar saja ya. Pengaruh-pengaruh yang manis. Roh Kudus akan menjadi pemimpin yang besar. Daud diurapi 1 Samuel 16 ayat 13. Dan Tuhan dan Samuel dipanggil Tuhan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Sejak hari itu seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Saudaraku, kalau kita dipengaruhi Roh Kudus, maka kita akan diangkat Tuhan menjadi raja yang besar. Bukankah kita semua ini imamat raja nih, bangsa yang kudus, haleluya. Jadi kita ini semua saudara bukan jadi orang-orang ekor, tapi jadi kepala. Raja yang besar. Ya, pengikut kita pun banyak dibuat Tuhan. Tuhan mau mengangkat kita menjadi raja yang besar. Itu firman-Nya. Nah, kalau Roh Kudus menguasai kita, kita akan dituntunnya demikian. Katakan amin. Yang 5, melalui pengaruh yang manis dari Roh Kudus, ketakutan saudara akan konfrontasi akan hilang. 2 Tawarik 24 ayat 20. 5 menit lagi kita selesai. Katakan amin. 2
2 Tawarik 24 ayat 20. Lalu roh Allah menguasai Zakaria, anak Imam Yoyada. Ia tampil di depan rakyat dan berkata kepada mereka, beginilah firman Allah, mengapa kamu melanggar perintah-perintah Tuhan, sehingga kamu tidak beruntung? Oleh karena kamu meninggalkan Tuhan, Ia pun meninggalkan kamu. Begitu beraninya Zakaria menyampaikan perkataan yang keras seperti ini. Kenapa? Karena dia dikuasai oleh Roh Kudus. Setiap orang yang dikuasai Roh Kudus akan berani mengkonfrontasi dosa. Saudara akan jadi orang berani. Saudara tidak akan biarkan pelayan-pelayan saudara hidup dalam kenajisan, dan saudara ketakutan tidak mau menegur dia. Karena nanti kalau saudara tegur, tidak ada lagi song leader saudara yang suaranya bagus. Saudara akan berani mengkonfrontasi dosa. Saudara lihat ada ketidakbenaran di sidang saudara. Walaupun dia orang kaya, persepuluhannya paling besar, dia orang yang paling suka menolong saudara, tapi saudara dikuasai Roh Kudus, saudara konfrontasi dosanya supaya dia bertobat, dia kembali kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Kalau saudara tidak kuasai Roh Kudus, saudara akan takut. Saudara tidak mau berbicara mengenai dosa, saudara biarkan. Dan itu jahat saudara di mata Tuhan. Tuhan tidak suka. Tuhan berkata, kalau kita tidak tegur orang yang berdosa, dosanya ku tanggung daripadamu. Itu firman Tuhan. Kita harus konfrontasi dosa. Dan Roh Kudus akan berikan saudara keberanian untuk ini. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena saudara cinta kepada Tuhan dan sayang kepada orangnya. Saudara mau dia lebih cepat keluar dari dosanya, lebih cepat dipulihkan Tuhan. Dan saudara berani mengkonfrontasi. Saudara tidak mau jadi populer, saudara hanya mau jadi berkenan di mata Tuhan. Dan saudara tahu, semakin saudara berkenan di mata Tuhan, akan lebih banyak lagi Tuhan kirimkan kepada saudara, bahkan yang jauh lebih baik. Ih, mana amennya? Haleluya. Kalau dia meninggalkan gereja saudara, Tuhan kirimkan yang lebih baik kepada saudara. Mana amennya lebih keras? Karena saudara takut akan Tuhan. Pilihlah takut akan Tuhan. Pilihlah dikuasai oleh Roh Kudus. Maka Tuhan akan berikan yang lebih baik bagi saudara. Haleluya. Tapi bukan karena orang yang lebih baik itu sudah datang, atau kita tahu akan datang, tidak. Tapi karena kita takut akan Tuhan. Dan pengaruh Roh Kudus itu ada pada kita, yang membuat kita berani mengkonfrontasi dosa. Maka akan lebih luber lagi Roh Kudus bekerja dalam sidang saudara. Haleluya. Yang keenam, melalui pengaruh yang manis Roh Kudus, saudara akan menjadi pembangun rumah Tuhan. Saudara akan menyelesaikan pekerjaan membangun rumah Tuhan. Adapun kendala-kendalanya, apapun itu, tidak ada jadi masalah. Roh Kudus yang ada di dalam saudara akan membuat saudara seperti